Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Asy Fitria Ainin Hasanah, Dewi Nur Mahmudah, Diana Rahmawati akan mempresentasikan mengenai pemikiran tentang komponen-komponen sistem pendidikan. Yang pertama yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam menurut Abu Dinata adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup yang kokoh dan tidak mudah berubah. Dasar pendidikan Islam yang utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis menguraikan dasar-dasar pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, kesatuan umat manusia. Yang keempat, rahmatan lil alamin. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum. Di antaranya yaitu membentuk akhlak yang mulia. Selanjutnya, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, mempersiapkan pendidikan dalam dunia usaha yang profesional. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu yang pertama, memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadah yang benar dan bersumber dari syariat Islam. Yang kedua, menanamkan keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, serta tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Mahmudah, NIM 201190056. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang peserta didik dalam perspektif Islam. Peserta didik dalam perspektif Islam ditinjau dari segi filsafat pendidikan Islam bahwa peserta didik adalah semua makhluk yang Allah ciptakan adalah peserta didik, karena sesungguhnya Allah lah yang menjadi pendidik bagi seluruh makhluknya. Akan tetapi dari segi arti yang khusus bahwa peserta didik adalah al-insan, al-bashar atau Bani Adam yang sedang dalam proses perkembangan menjadi insan, manusia yang menuju kondisi yang sempurna. Yang kedua yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan adalah upaya mengembangkan seluruh potensi individual dan sosial manusia berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang kepada yang lainnya untuk mengembangkan seluruh potensinya, sehingga tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya kepribadian Muslim. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmawati, NIM 29959. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode pendidikan Islam, terus media pendidikan Islam, serta lingkungan pendidikan Islam. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang metode pendidikan Islam. Nah, kata metode atau metoda berasal dari bahasa Grek yaitu Yunani. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua suku perkataan yaitu meta dan hodos. Nah, meta itu artinya melalui atau melewati, dan hodos itu berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Dan metode pendidikan Islam menurut Syaibani yaitu segala segi kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri perkembangan peserta didiknya, dan suasana alam sekitarnya, dan tujuan membimbing peserta didik untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka. Yang kedua yang kita akan bahas yaitu media pendidikan Islam. Nah, media pendidikan Islam itu adalah alat bantu atau sarana
yang dijadikan sebagai perantara komunikasi untuk menyampaikan materi atau informasi ilmu pengetahuan kepada siswa guna mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu manusia yang sempurna. Dan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang lingkungan pendidikan Islam. Nah, lingkungan pendidikan Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, dan yang ketiga ada masyarakat. Yang pertama adalah keluarga. Nah, keluarga itu adalah suatu masyarakat terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial. Nah, keluarga ini adalah proses sosialisasi awal dan perkembangan individu. Dan yang kedua adalah sekolah. Sekolah itu adalah organisasi kerja atau sebagai wadah kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.